Ya, selamat malam ya, teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam perkuliahan kita pada malam hari ini ya. Untuk mata kuliah bimbingan karir ya. Untuk materi malam hari ini kita masuk ke materi komunikasi. Nah, jadi mengapa materi ini perlu ya ditambahkan atau perlu teman-teman dapatkan ya. Salah satu kepentingan yang di kemudian hari atau bahkan nanti teman-teman bisa berkarir dengan baik, perlu memiliki komunikasi yang baik. Jadi bahkan saya bisa menyampaikan tanpa komunikasi, kemahiran komunikasi, tanpa komunikasi yang baik, teman-teman sulit untuk jadi pemimpin. Ya, sangat sulit ya. Karena komunikasi ini termasuk kunci ya. Jadi kalau komunikasinya tidak baik, sulit untuk bisa menyampaikan dan juga untuk menuju apa ya karir ya sangat sulit. Makanya ini kita akan bahas ya. Oke, apa itu komunikasi? Perlu kita lihat ini. Jadi kalau pengertian kita ya, komunikasi adalah proses. Jadi proses ya. Proses apa? Proses penyampaian pesan. Ya, proses penyampaian pesan dari tentu ada pengirimnya ya. Dari pengirim kepada penerima. Harapannya apa? Dapat dimengerti dan diperoleh balikan atau feedback sehingga terjadi pengertian bersama. Ini pengertiannya. Jadi kalau tidak ada pengertian ini, nanti kita ini mau menyampaikan asal ngomong gitu ya. Jadi dengan demikian sekarang kita paham bahwa kita bisa dikatakan komunikasi kita berhasil jika terjadi pengertian ya, bersama. Saya karpe begini, orang juga menangkapnya seperti itu. Sebaliknya kalau saya karpe, saya inginnya A gitu ya. Tapi yang mendengarkan memahaminya B, berarti tidak terjadi komunikasi. Walaupun apa ya istilahnya berkontak sekalipun atau kita melakukannya, tetapi selama pengertiannya tidak didapat sesuai ya atau feedbacknya itu keliru, berarti komunikasinya gagal, gitu ya. Nah, sekarang kita akan memahami unsur-unsurnya. Dari unsur-unsur ini nanti teman-teman bisa memahami, oh berarti kepentingannya di sini, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pertama ada komunikator. Komunikator siapa? Ya yang melakukan itu loh. Jadi seseorang yang mengirimkan pesan kepada orang lain. Atau orang yang mengadakan komunikasi, itulah komunikator. Ya. Oke. Oke. Terus pesan. Pesan itu apa? Ya apa yang akan kita sampaikan, gagasan yang ada di dalam alam pikiran seseorang yang harus diterjemahkan ke dalam simbol-simbol yang dapat dimengerti oleh penerima pesan. Jadi eh, bisa berbentuk, tentu ada verbal, langsung kalimat. Bahkan kadang-kadang hanya simbol, hanya lambang. Bahkan tidak memakai verbal pun orang bisa mengerti. Pesannya bisa tersampaikan. Nah, itulah pesan. Yang pasti penerimanya mengerti maksudnya. Gitu ya, teman-teman ya.
Selanjutnya unsur yang ketiga adalah apa? Jalur atau mediumnya. Ketika komunikator menyampaikan pesan itu ada alatnya, ada medianya. Nah, jalur inilah yang disebut dengan alat untuk menyampaikan pesan. Apa contohnya? Tatap muka. Oh, bisa ya langsung ngomong-ngomong, ketemu langsung jebret. Seperti ini bisa? Sekarang sudah canggih ya dulu. Nah, sekarang udah pakai pertemuan atau menggunakan video seperti ini. Ini juga alat untuk menyampaikan pesan. Kalau hanya tulis, Pak, memo juga bisa. Itu juga alat. Catatan, pertemuan kelompok, banyak ya caranya. Telepon, SMS, WA, nah, itu semuanya adalah jalur atau alat untuk menyampaikan. Oke, penerima sekarang. Jadi kalau ada komunikatornya atau yang melakukan komunikasi, tentu ada yang menerima. Ada yang ngirim, ada yang nerima. Ngirim, menyampaikan pesan tapi tidak ada yang menerima ya. Terus gimana? Ya. Jadi penerima ini adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Itu disebut dengan penerima. Unsur selanjutnya adalah umpan balik. Tadi kan ada feedback ya. Umpan balik itu supaya dapat dimengerti ada sesuatu ya. Nah, umpan balik kalau di dalam organisasi atau di dalam pekerjaan teman-teman ya, sebagian yang sudah bekerja ini ya, yang mengikuti mata kuliah ini, itu bisa berbentuk macam-macam. Bisa berbentuk keluhan, saran, atau lainnya. Ini bisa tulisan maupun lisan ya, teman-teman ya. Ada juga bisa jadi ya dia nonverbal, berbentuk nonverbal bisa ya. Tidak langsung ngomong gitu ya. Tetapi dari tanda-tanda atau gelagatnya itu bisa menunjukkan sebagai umpan balik. Misalnya produktivitas menurun karena jengkel dan lainnya malas kerjanya. Ya, tidak dilakukan dengan baik, produktivitas menurun. Atau malas kerja, banyak bolos, ya, bolos. Jadi kalau mungkin karena sudah tidak enjoy di bekerjanya, dia sering tidak masuk, ya, kerjanya malas. Ini adalah terjadi kemacetan komunikasi. Kalau sudah seperti itu berarti tidak terjadi komunikasi yang baik. Oke ya, namanya umpan balik. Yang terakhir untuk unsur-unsur komunikasi adalah gangguan atau noise. Nah, gangguan dapat terjadi ini di berbagai unsur komunikasi ya. Jadi bisa dari komunikatornya ya, bisa penerimanya ya, bisa juga karena beberapa hal atau latar belakang penerimanya bisa gangguan ketika penyampaian ya, jadi bisa unsur sosiologis maupun psikis juga. Atau dalam praktek atau dalam kenyataan kadang-kadang karena berbeda pemahaman, berbeda pengalaman dan kemampuan. Atau bisa juga karena berbeda tingkat ya, pendidikan juga bisa. Nah, maksud saya begini, kalau Anda berpendidikan tinggi biasanya, ya, ketika kita menyampaikan, misalnya ini ya, ini contoh saja ya, maaf ya, dengan orang yang berpendidikan rendah, ya,
Anda menggunakan bahasa-bahasa ilmiah misalnya, dia tidak mudeng. Ini termasuk gangguan. Paham ya? Bisa jadi karena misalnya ada lagi gangguan psikis. Gangguan psikis itu maksudnya apa? Secara kejiwaan misalnya saya sudah memang tidak suka dengan seseorang misalnya atau, ini penerima pesannya itu sudah tidak suka dengan, yang menyampaikan pesan atau komunikatornya. Jadi ketika komunikator menyampaikan, karena dia sudah tidak suka, seolah-olah dia dengar ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu ya. Karena dia tidak suka. Sehingga apa yang disampaikan ya tidak dianggap, tidak dimengerti, bahkan tidak didengar gitu. Nah, itu adalah termasuk gangguan. Gitu ya, teman-teman. Jadi unsurnya ada berapa tadi? 1, 2, 3, berapa? Mulai dari komunikator ya. Komunikator, pesan, kemudian jalur, penerima, umpan balik, dan gangguan atau noise. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke komunikasi dalam keorganisasian atau di dalam ya lingkup kerja Anda atau perusahaan Anda ya. Apa itu komunikasi dalam keorganisasian? Jadi ini adalah kegiatan untuk menggerakkan atau mempengaruhi bawahan. Dan ini biasanya hanya mungkin bila manajer atau pimpinan menggunakan komunikasi. Anda harus paham ini. Ya. Jadi tidak bisa ya karena ini tidak ada ini ya, tidak ada orang yang bisa menggunakan apa istilahnya telepati ya atau apa di dalam memimpin semua banyak orang gitu ya, tidak mungkin. Ya kalau berbeda itu ya, berbeda ilmu ya, kalau bisa menyampaikan tanpa komunikasi yang baik. Ya. Kita bicara sekarang ini terkait dengan apa yang kita lakukan sehari-hari atau dalam praktek dalam perusahaan. Jadi kalau di dalam perusahaan ini komunikasi ini ya teman-teman ya, itu butuh ya, pemahaman yang baik. Dia punya fungsi-fungsi di situ. Ya. Jadi di dalam keorganisasian itu fungsi komunikasinya cukup banyak. Yang pertama, mungkin Anda sudah pernah dengar yang namanya pengendalian atau pengawasan, pembinaan, pembinaan motivasi, ya, memberikan motivasi, bisa juga pengungkapan emosional tadi suka tidak suka, ya, atau itu dari namanya pengungkapan emosional, penyampaian informasi. Nah, jadi minimal ada 4 ini, ya, pengendalian atau pengawasan, pembinaan motivasi, pengungkapan emosional, penyampaian informasi. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya arah komunikasi. Ya, itu yang kalau di dalam keorganisasian mempunyai 4 fungsi tadi, sekarang kita akan belajar juga arah komunikasi. Jadi istilah ini adalah untuk menolong kita sebenarnya saya itu melakukannya seperti apa. Tentu dengan pemahaman ini kita tahu yang kita sasar, tuju, yang kita akan sampaikan. Ada yang namanya komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, diagonal, sama jaringan. Ya, jaringan komunikasi. Nah, komunikasi vertikal itu kalau saya sampaikan ini masih masuk di di konsep di organisasi atau di perusahaan. Namanya aja vertikal berarti ke
atas bawah gini ya, atas bawah. Ini biasanya adalah antara bawahan dengan pimpinan, itu vertikal. Kalau komunikasi horizontal berarti biasanya adalah sesama, ya, ini horizontal atau lateral di sini, sama teman, sekerja artinya ya, pada level yang sama. Nah, kalau komunikasi diagonal itu biasanya digunakan untuk penyampaian, pesan atau penyampaian hanya itu ke ini, ke apa namanya itu, kalau divisi yang berbeda, ya, atau misalnya, penyampaiannya itu kan dia harusnya sesama ini ya, tapi kalau di dalam, pekerjaan ya, itu kan ada divisi-divisi atau bagian-bagian gitu ya, departemen lah, departemen-departemen. Nah, itu biasanya melalui itu. Nah, itu istilah untuk diagonal ini bisa juga digunakan, penyampaian secara tidak langsung. Nah, tapi yang paling utama biasanya adalah ke bagian yang berbeda. Kemudian jaringan, nah, jaringan itu jejaringnya, dia komunikasinya ini kayak semacam dia memiliki hubungan yang sangat banyak, ya, itu jaring, anu ya, saling gitu ya, model jaring namanya jejaring gitu, ada mempunyai jaringan, itu komunikasi. Nah, ini arahnya, jadi bisa ke kanan, horizontal, diagonal, ke yang lainnya, atau jaringan, jejaring. Nah, ini penggunaannya tentu berbeda, ya. Anda bisa memahami ketika kita melakukan komunikasi vertikal, saya tidak bisa carpe diem, bedanya gitu. Kalau saya horizontal mungkin rodok, karena sesama teman, bisa. Tapi kalau ke pimpinan, nah ini butuh ada kadang-kadang komunikasinya yang seperti apa, Anda harus bisa memahami, ya. Kalau dengan pimpinan bagaimana, nah, berbeda komunikasi kita dengan sesama gawe atau teman sekerja. Gitu itu maksudnya ya. Kemudian hambatannya sekarang, kalau ada arah, ada hambatan sekarang. Nah, hambatan komunikasi itu cukup banyak ya teman-teman, mulai dari latar belakang. Latar belakang tadi, latar belakang saya dengan yang menerima berbeda tadi. Saya contohkan tadi, tingkat pendidikan tadi misalnya ya. Yang satunya tinggi, satunya rendah misalnya ini ya. Itu sangat berbeda. Atau latar belakang kami orang yang, istilahnya kita sudah hidup di, yang perkota ya, modern, satunya di pedalaman, itu juga beda. Paham ya? Jadi banyak hal itu ya. Karena kalau tidak, memahami ini kadang-kadang ya komunikasi tidak berjalan dengan baik. Jadi ketika saya misalnya, eee, berbeda tadi dalam tingkat pendidikan, saya ingin menyampaikan kepada orang yang punya tingkat pendidikan rendah misalnya, saya juga harus menyesuaikan pemahaman dari, yang tingkat pendidikannya rendah tadi. Tidak bisa saya memakai saya sendiri. Misalnya ini contohnya, kebetulan ya, kebetulan ada yang bukan berarti terus kita sombong, bukan. Ini maksudnya adalah kita untuk bisa menyampaikan komunikasi harus ada pemahaman. Berarti saya harus menurunkan level saya, kayak gitu. Supaya bisa dipahami. Nggak boleh kita menggunakan bahasa yang sangat ilmiah malah mudeng. Kemudian bisa juga karena mendengarkan secara selektif. Jadi orang itu selektif itu berarti apa? Hanya mendengarkan yang dia sukai.
Kemudian kepercayaan terhadap sumber, juga ini hambatan. Wong nek wis ra percaya kan ndak mungkin wis wis ndak mungkin dipercaya gitu ya, omongannya ya tidak akan kita terima. Pertimbangan nilai, nah pertimbangan nilai ini biasanya karena, eee, nilai yang kita pahami dari orang satu dengan kita itu berbeda. Menurut dia melakukan A itu tidak apa-apa, tapi menurut saya itu tidak boleh. Menurut dia dalam tanda petik haram, ya, menurut saya tidak apa-apa, itu berbeda. Itulah namanya pertimbangan nilai. Sehingga kalau komunikasi dijalankan biasanya rak nyambung, tidak bisa gaduhnya. Paham? Jadi itu nilai itu macam-macam. Menurut saya ini boleh, ya, ini tidak apa-apa, ini baik. Menurut yang lainnya ini kurang baik, tidak boleh dilakukan. Itu adalah pertimbangan nilai. Nah, komunikasi yang seperti karena permasalahan ini bisa menghambat. Masalah bahasa juga bisa. Jelas lah, nek bahasa itu kayaknya lebih jelas. Saya tidak bisa bahasa Perancis misalnya. Ada orang ngomong bahasa Perancis, orang muda, tidak tahu, tidak bisa. Itu berat, ya. Anda bisa bahasa Jawa, Anda ngomong aja dengan orang Batak misalnya, atau mereka orang Batak ngomong dengan bahasa Batak, Anda orang Jawa, Anda tidak bisa mengerti. Itu ya. Baliknya juga penyaringan. Kalau penyaringan ini beda ya. Kalau selektif tadi kan suka tidak suka. Penyaringan itu biasanya dilakukan berdasarkan pemahaman sendiri. Jadi kayak misalnya nih ada seseorang pemimpin ya misalnya, dia menyampaikan informasi ke saya. Ya, ini banyak ini informasinya gitu ya. Kemudian karena saya terima informasi ini, saya harus nyampaikan ke orang lain, ya. Tetapi ini saya saring itu artinya, wah ini yang nggak perlu disampaikan, apa ini jelek ini ya, yang tak sampaikan menurut saya itu baik saja. Itu kita saring. Ya, seringkali ini yang menimbulkan masalah. Kadang-kadang terjadi penyaringan seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan tidak semuanya. Ini namanya penyaringan. Kemudian jargon. Jargon itu apa ya? Istilah kita itu kayak bahasa dalam itu yang hanya bisa dipahami oleh komunitas atau kelompok gitu aja, itu jargon biasanya. Hanya orang-orang tertentu yang paham. Biasanya pakai istilah-istilah yang dipahami di dalam kelompok tersebut. Itu juga bisa menghambat. Perbedaan status tadi juga bisa statusnya, ya. Kalau tadi tingkat pendidikan juga bisa, latar belakang, ini status juga bisa, teman-teman. Beban komunikasi yang berat, tekanan. Ada ya, kalau namanya beban ya berarti tekanan. Tekanan apa? Ini tekanan dari pihak lain untuk menyampaikan itu. Ada misalnya ada ancaman atau apa gitu. Itu juga masalah. Ya. Juga tekanan waktu itu karena terbatasnya lah istilahnya tekanan waktu. Terbatasnya waktu juga bisa. Saya nyampaikan begini, tapi misalnya materi yang disampaikan itu cukup banyak, sedangkan waktunya hanya sedikit misalnya. Ya itu berakibat terhadap penyampaian yang tidak jelas. Susu-susu dan yang penting itu sampaikan semua. Ya. Kayak orang kita baca gitu ya, dibaca saja. Yang penting selesai waktunya.
Itu namanya tekanan waktu. Nah, itu biasanya juga bisa menghambat komunikasi. Itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada yang namanya komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal itu jelas-jelas ini bisa berupa lisan maupun tulisan. Verbal itu menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata. Yaitu verbal. Bisa lisan, bisa tulisan. Nah, yang nonverbal itu tidak menggunakan bahasa, tidak menggunakan kata-kata. Bisa berupa gerakan tubuh ya, isyarat, bisa sama itu ya, mirip-mirip gitu, senyuman, perubahan wajah juga, air muka bisa. Ini juga komunikasi. Paham ya? Jadi kalau memang itu bisa dipahami ya cukup. Bahkan ketika ya kalau zaman dahulu misalnya atau sekarang pun misalnya teman-teman ujian, zaman ujian gitu minta bantuan teman gitu ya. Kita hanya nunjuk gini ya maksudnya siji apa gitu ya. Misalnya satu atau A, ini A, ini B, ini C, ini D misalnya. Itu juga isyarat. Itu wis dipahami, ini hanya gerakan saja. Paham ya? Sering juga sih orang itu menggunakan ini nonverbal ya untuk melakukan komunikasi. Kadang isyarat pakai isyarat mata. Ya matanya dikedip-kedip kayak gini apa maksudnya? Atau dikedipkan salah satu gitu. Nah, teman-teman yang bisa paham itu ya. Atau pernah juga kadang-kadang kita mau ngomong gitu kalau orang Jawa misalnya saya ya ada tamu gitu, kemudian anak saya yang masih kecil itu rame gitu ya di rumah itu ini. Kadang-kadang saya cukup lihat dan saya dalam tanda petik tidak ngomong ya karena dari itu eee, saya pendelii gitu, eee, dia sudah mengerti, oh bapak saya ini sedang marah, tidak boleh. Itu adalah nonverbal, paham ya? Demikian juga nanti kalau di dalam organisasi itu teman-teman harus paham juga, ini bisa digunakan dua-duanya. Tentu ya kalau pengen, tidak salah paham ya jelas-jelas lebih baik menggunakan verbal. Kemudian yang perlu juga dipahami di dalam peningkatan komunikasi ya, ini ada cukup banyak ya. Untuk bisa meningkatkan komunikasi dalam organisasi ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, pimpinan puncak menyadari pentingnya komunikasi. Ini penting. Kalau ini tidak, ya itu seringkali terjadi miskomunikasi itu berbahaya. Tapi kalau pimpinan sudah memahami pentingnya komunikasi, dia akan menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berperilaku satu kata dengan perbuatan. Jadi maksudnya apa yang disampaikan, ya apa yang dilakukan. Ini nanti komunikasi dalam organisasi pasti terjadi menjadi sangat baik. Ya. Tidak mengatakan A tapi dijalankan B lah nanti wis pasti masalah itu ya. Komitmen pada komunikasi dua arah, artinya saling komunikasi dua arah itu keuntungannya sangat banyak ya atau artinya betul-betul sangat menguntungkan. Kalau itu tidak terjadi nanti bisa salah paham. Ya. Kalau hanya semuanya itu satu arah, pokoknya ini, kamu tinggal lakukan. Nah, itu repot. Nanti akan terjadi masalah. Ya. Kemudian
menekankan komunikasi tatap muka. Ini yang paling bagus. Ya. Kalau mungkin tulisan bisa ya, teman-teman bisa memahami itu atau menyampaikan lewat telepon atau apa. Oke itu. Tetapi seringkali eh, dengan tatap muka itu bisa menyampaikan jauh lebih baik. Ya, penyampaiannya itu jauh lebih baik. Paham ya? Ini sangat baik kalau misalnya kita menyampaikan dengan tatap muka. Tanggung jawab bersama terhadap komunikasi. Semua pentingnya komunikasi juga tanggung jawab bukan hanya dari pimpinan tetapi juga semua ya, anggota dari atau anggota perusahaan atau anggota itu sendiri. Kemudian perlu juga menangani kabar buruk, ini ya. Ini kalau pengen komunikasi dalam organisasi baik, ya apapun kabar buruk itu harus diatasi, ya komunikasinya, jangan dibiarkan nanti dilakukan itu ya. Pesan untuk penerima yang dimaksudkan, jangan sampai sering oper-operan itu loh teman-teman ya. Maksudnya ke teman B, ya ini ada A, harusnya nyampaikan ke B, tapi dia nyampaikan dulu ke C, D, E baru ke B. Ini bahaya. Ya, ya nek penyampaiannya bagus atau penangkapannya bagus bisa persis plek. Tetapi kalau tidak, ya nanti apa yang disampaikan di sini dari A sampainya ke B berbeda. Itu bahaya. Masih ingat ya kalau kita mainan itu waktu zaman dahulu atau kalau kita lihat game-game itu ya itu kalau ngomong satu sampai misalnya ada 10 orang gitu sampaikan pesan satu-satu sampai akhir pesan dari ujung satu dan ujung yang terakhir itu dengan melewati 10 orang misalnya itu bisa berbeda itu gitu ya. Komunikasi sebagai proses berkelanjutan, ini penting. Ya. Sekarang yang terakhir ini mengenai iklim komunikasi. Iklim komunikasi itu apa? Iklim komunikasi adalah kualitas pengalaman yang bersifat objektif mengenai lingkungan internal organisasi. Ini yang mencakup persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan pesan dengan kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Jadi iklim ini sebenarnya adalah apa yang tercipta di dalam lingkungan tersebut. Lingkungan organisasi di dalamnya ini ya. Di dalamnya, dalam organisasi maupun dalam perusahaan itu. Ya. Jadi kalau kondusif atau iklimnya itu menyenangkan, membuat teman-teman itu betah. Iklim itu kalau di luar sana cuaca gitu ya, atau itu membuat kita senang, membuat kita suka. Nah, ini secara objektif terhadap lingkungan internal kita, ini adalah iklim, istilahnya. Iklim komunikasi. Sudah terbiasa dengan komunikasi satu dengan yang lain, yang tidak saling menutupi dan lainnya. Ini juga iklim. Jadi ini objektif mengenai lingkungan kita, ya di dalam organisasi itu sendiri. Begitu teman-teman. Ini penjelasan lebih lanjut mengenai iklim tadi. Ada yang mengatakan gabungan persepsi-persepsi mengenai peristiwa komunikasi, perilaku manusia, respon karyawan terhadap karyawan lainnya, harapan-harapan, konflik antar pribadi, kesempatan bagi pertumbuhan organisasi dan lainnya. Ini adalah iklim ya, teman-teman ya. Jadi
apa yang kita alami atau peristiwa di dalam komunikasi kita antar teman kerja, antar dengan pimpinan maupun yang lainnya selama di dalamnya nih ya, konflik-konflik ya, suka dan tidak suka itu semuanya adalah iklim. Mengapa ini kita bicarakan juga? Karena apa? Kalau ini iklimnya nggak bagus di dalam pekerjaan atau perusahaan kita di situ, itu akan menjadi masalah. Ya, Anda bisa tidak suka keluar dari perusahaan, keluar dari organisasi, gitu ya. Oke. Nah. Ya, ini dimensi iklim ya. Terakhir, untuk dimensi penting iklim, ini perlu dipahami oleh teman-teman dan juga saya berharap Anda adalah para pemimpin atau calon-calon pemimpin nantinya. Jadi kalau memahami ini, nanti di dalam dunia kerja Anda menjadi pemimpin, ingat pentingnya iklim organisasi ini. Nah, dimensi atau ciri-ciri ciri-ciri penting ya, ciri-ciri penting dari iklim organisasi itu ini. Yang pertama, supportiveness. Suportif. Mensupport. Apa ya bahasanya itu seperti itu. Bawahan memahami bahwa hubungan komunikasi dengan atasan membangun harga diri dan rasa penting mereka. Jadi itu bagi karyawan atau bawahan itu sangat penting. Jadi pimpinan mensupport bawahan itu membangun harga diri dan rasa penting mereka itu penting sekali. Namanya supportiveness. Partisipatif decision making. Nah, ini sikap umum yang menunjukkan adanya iklim ialah karyawan bebas berkomunikasi ke atas. Ya. Banyak kadang-kadang gitu ya. Seolah-olah itu tidak bisa menyampaikan ke pimpinan, itu tidak bisa. Nah, ini perlu partisipatifnya. Ya. Kemudian harus ada trust, confidence, credibility, ini penting ya, percayaan, percaya diri juga kredibilitasnya. Ya. Sampai sejauh mana Anda itu ini ya sumber pesannya ya, Anda itu dipercaya. Ini penting sekali. Kalau sudah tidak dipercaya atau Anda seorang pemimpin apalagi ya tidak bisa jadi pengikut Anda atau bawahan Anda tidak akan mempercaya Anda. Sesama saja kalau Anda tidak memiliki ini, ya itu Anda tidak akan dianggap karena tidak dipercaya. Ya. Kemudian yang keempat openness ya, openness and candor ya istilahnya ya. Jadi ini nih apa bentuk hubungan antara atasan dan bawahan atau antara sesama ya, sama rekan selalu ada ini apa ya istilahnya di samping keterbukaan itu ya mau memperhatikan gitu ya. Jadi ada keterbukaan dalam berbicara dan mendengarkan. Saling ora terus omong tok nek ngrungokno ra gelem itu bahaya. Jadi terbuka, ada sesuatu yang bisa sampaikan tapi juga bisa mendengar. Yang terakhir adalah high performance goal. Ya. Jadi kita memiliki tingkat tujuan kinerja tinggi. Visi dan misi yang dikomunikasikan secara jelas kepada anggota organisasi maupun perusahaan, anggota perusahaan gitu ya. Jadi visi misi dari perusahaan itu disampaikan ke
semua karyawan. Ini penting, ya. Jadi tingkat tujuan kinerja yang tinggi, ya, kinerja yang tinggi yang diinginkan itu dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan dengan jelas. Nah, dengan demikian nanti ya iklim komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan itu akan sangat baik. Oke, ini hal-hal yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan komunikasi. Ya, mungkin sampai di sini dahulu yang saya bisa sampaikan terkait komunikasi. Ya, semoga dengan materi kita pada malam hari ini teman-teman semakin mengerti pentingnya komunikasi dan belajar berkomunikasi dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali ya, berjumpa kembali minggu depan ya. Mohon maaf jikalau ada hal-hal yang tadi yang saya sampaikan kurang berkenan atau keliru ya. Oke, selamat malam.